PGF. Kenalkan, nama saya Raden Budil Abdul Salam. Saya Umar Mumtaz Hijrah. Saya Fidel Gavanela Arifah. Saya Rasa Ramadan. Ini dia. Kita sedang meneliti batuan, guys. Teknik identifikasi batuan, kami berada di laboratorium. Proses identifikasi batuan ini tidak dilakukan melalui survei lapangan, melainkan di laboratorium geografi UI sendiri. Kami menganalisis sampel batuan yang telah tersedia di laboratorium yang terdiri dari berbagai jenis batuan seperti sedimen, beku, serta metamorf. Identifikasi batuan dilakukan dengan membandingkan ciri-ciri fisik sampel dengan komparator batuan yang telah diberikan yang berfungsi sebagai panduan visual. Kemudian ada alat dan prosedur identifikasinya juga. Beberapa alat utama yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah komparator batuan sedimen dan geologi. Alat ini tuh berupa papan atau kartu yang menampilkan berbagai contoh butiran, tekstur, serta struktur batuannya. Seperti ada juga untuk membandingkan butiran, sortasi, bahkan sampai ke kebundaran dari batuan sedimen dengan standar yang ada. Kemudian ada juga HCl dan pipet tetes. Untuk menguji kandungan kalsium karbonat atau CaCO3, kami meneteskan larutan HCl menggunakan pipet ke permukaan batuan. Tentu menggunakan bantuan sarung tangan agar terhindar dari toksik. Kemudian ada juga cutter yang digunakan untuk menguji kekerasan batuan. Selain cutter, kami juga menggunakan kuku kami untuk menguji kekerasan batuan. Serta ada juga loop atau kaca pembesar membantu kami mengamati butiran mineral, tekstur, dan struktur yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Dalam loopnya juga terdapat senter atau lampu yang bisa memudahkan kami untuk melihat. Untuk tahapan identifikasinya, yang pertama itu observasi fisik, terus yang kedua itu nanti kita melakukan uji kekerasan. Setelah uji kekerasan kita melakukan uji reaksi kimianya yang tadi meneteskan HCl. Kemudian kita mengamati detail menggunakan loop untuk melihat teksturnya yang sudah dipecah itu. Lalu yang kelima itu kita perbandingan dengan komparator seperti itu. Baik, untuk batuan yang pertama ini, di sini kami ada batuan sedimen. Nah, secara fisik, batuan ini tuh memiliki butiran pasir berwarna putih dan abu-abu. Ini tuh terbentuk karena butiran pasirnya didominasi oleh mineral kuarsa dan feldspar yang berwarna terang. Kemudian, untuk kekerasannya kelastik sedang hingga kasar. Batuan ini terasa kasar saat dipegang. Secara pembentukan, ini tuh bisa terjadi karena batuan tersebut tuh dari pecahan batuan lain yang diangkut. Nah, untuk butirannya juga belum menjadi halus karena proses transportasi tidak cukup lama untuk menghancurkannya. Untuk sortasinya baik karena butiran penyusun batuan terlihat seragam dalam ukuran. Ini menunjukkan arus pengangkutnya tuh stabil sehingga hanya satu ukuran butiran yang diendapkan. Untuk kebundarannya, batuan ini tuh diklasifikasikan ke subrounded. Karena ujung butirannya secara fisik itu terlihat sedikit membulat tapi tidak sempurna. Ini terbentuk karena butiran itu mengalami gesekan selama perjalanan yang cukup, tapi tidak sampai membuatnya tuh sampai sepenuhnya bulat banget gitu. Nah, kemudian untuk struktur loadcast-nya secara fisik terdapat cetakan seperti gumpalan di bagian bawah dari batuan tersebut. Ini terbentuk ketika sedimen yang lebih berat menekan sedimen yang masih lunak di bawahnya saat pengendapan. Kemudian batuan ini juga mengandung CaCO3 dan fosil. Karena saat ditetesi cairan asam atau HCl di atas batuan, cairan tersebut tuh bereaksi menjadi berbuih gitu. Nah, untuk secara fisik juga bisa terlihat sisa cangkang atau cetakan-cetakan organisme lainnya. Ini menunjukkan kalau batuan diendapkan di lingkungan laut dangkal atau danau, tempat organisme kaya kalsium karbonat hidup. Batu dua adalah batuan beku. Warna felsiknya terang dengan butir hitam coklat. Batuan didominasi warna terang dengan bintik gelap. Ini terbentuk dari magma dengan kandungan silika tinggi yang menghasilkan mineral terang yang kemudian bercampur dengan mineral gelap. Mineral kuarsa, muskotif, dan feldspar secara fisik mineral ini terlihat bening atau kuarsa, berkilau atau muskovit, dan berwarna putih atau merah muda feldspar. Mineral ini mengkristal pada suhu rendah dari magma yang kaya silika. Tekstur afinitik sangat halus karena di sini di video ini tuh sangat halus. Butiran mineralnya sangat kecil seperti ini. Lalu bentuk kristal akhirnya butiran kristal terlihat tidak memiliki bentuk geometri sempurna. Ini terjadi karena kristal tumbuh cepat dan saling tumpang tindih. Struktur flow bandingnya secara fisik terlihat garis-garis sejajar
Ini berbentuk ketika magma mengalir saat membeku. Tidak ada CaCO3 karena saat diteteskan ini tidak mengeluarkan atau tidak ada reaksinya. Itu saja dari sekian dari batuan 2. Selanjutnya adalah batu yang ketiga, dan bisa kita lihat di sini adalah batuan metamorf. Dia ini termasuk kelas warnanya putih kekuningan jika ada bentuk. Batuan ini terlihat homogen dan memiliki kilau, jadi ada bersinar satu kali ke saya. Ini terbentuk dari mineral karbonat atau kalsit dan dolomit. Terus yang mengalami rekristalisasi akibat tekanan yang jadi tinggi di bawah permukaan. Ini kalau juga teksturnya secara fisik itu dia butiran-butiran mineral yang terlihat saling mengunci satu menyatu. Ini tuh terbentuk saat butiran mineral lama tumbuh dan menyatu menjadi massa padat selama metamorfosis. Terus juga tekstur yang non visualisasi secara fisik itu batuan ini tidak memiliki lapisan atau garis sejajar. Ini tuh terbentuk dari mineral-mineral yang tumbuh secara acak tanpa ada tekanan yang terarah, jadinya benar-benar menyatu. Permukaannya juga licin. Batuan ini terasa halus saat diraba. Ini itu terjadi karena rekristalisasi mineral yang membuat permukaan menjadi sangat padat. Juga batuan ini mengandung CaCO3 karena bereaksi dengan HCl. Ini terjadi karena batuan metamorf ini berasal dari batu sedimen yang kaya akan kalsium karbonat atau CaCO3 yang sama seperti di batu gamping. Bisa dilihat dari hasil eksperimen kami saat kita menuangkan asam, dia tuh bereaksi terhadap CaCO3. Dan juga saat kita lakukan tes granulitas dia tuh bisa digesek dengan bisa dikerik menggunakan cutter, jadi dia lecet, tapi pas kita menggunakan kuku dia tidak memberikan efek, jadinya lumayan padat. Oke, sekian dari batu ketiga. Batuan beku, warnanya hitam pekat. Warna ini menunjukkan batuan kaya akan mineral gelap seperti pyroxene, amphibole, atau olivine. Ini adalah ciri khas batuan beku yang bersifat mafik atau ultramafik. Nah, yang terbentuk dari magma yang miskin silika. Untuk kekerasan tidak dapat digaruk oleh kuku atau dipotong oleh cutter. Jadi memang benar-benar keras. Sifat ini menunjukkan batuan memiliki kekerasan yang lebih tinggi dari kuku dan cutter, itu sekitar 5 atau lebih pada skala Mohs. Ini umum untuk batuan beku yang didominasi oleh mineral silika. Granularitas gelas. Secara fisik, batuan ini terlihat seperti kaca. Ini terjadi ketika lava mendingin sangat cepat, sehingga atom-atom tidak memiliki waktu untuk menyusun diri, sehingga menjadi struktur kristal. Setelah itu, struktur gelas. Batuan memiliki kenampakan homogen seperti kaca, tanpa butiran kristal yang terlihat. Ini terbentuk karena pendinginan lava yang sangat cepat, seperti pada batuan obsidian. Reaksi tidak bereaksi semua bagian batuan ini tidak berbusa ketika terkena asam HCl. Ini menunjukkan tidak adanya kandungan kalsium karbonat CaCO2 yang memang tidak umum ditemukan pada batuan beku. Jadi itu adalah sekilas dari batuan beku.